Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa fi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, memuji Allah, karena Allah lah zat yang berhak dipuji. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan karunia Allah kita bisa salat berjamaah. Dengan nikmatnya Allah kita bisa thalabul ilm pada malam hari ini. Itu adalah kewajiban yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak banyak dari antara kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, tapi belum bisa melakukan salat berjamaah, belum bisa thalabul ilmi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, salawat serta salam tetaplah tercumpah, tetaplah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian rutin LKI yang akan diisi oleh Ustadz Abdul Fattah LC. Seperti biasa, kajian samawa. Istri adalah pasangan yang kita dambakan kesolehannya, dan istri itu punya keinginan untuk dimesra, dan tabiat istri itu memang senang untuk jalan-jalan, diajak, walaupun tidak perlu biaya banyak, itu sangat senang sekali istri itu. Iya, walaupun sebentar, kalau sudah diajak jalan-jalan itu adalah rasa lelah, rasa tegang itu akan hilang dengan sendirinya. Maka tema pada malam hari ini adalah tetap mesra pada saat Ramadan. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Abdul Fattah LC. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, dan juga kepada hadirin yang menonton di live streaming LKI rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah limpahkan nikmat dan taufiknya kepada kita sekalian bisa hadir dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelapangan waktu, kelapangan rezeki, dan juga diberikan tambah umur. Kita memasuki tahun 2026. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu tanggal 18 atau Selasa malam Rebu kita sudah terawehan ya. Kurang berapa hari lagi, 4 apa 6 ya, hari Rabu kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita menangi bertemu di bulan Ramadan dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk lebih bermakna dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Diberikan oleh Allah ampunan, diberikan oleh Allah rahmatnya, dibukakan pintu-pintu surganya. Semoga kita dikuatkan oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk lebih bersyukur dalam menjalankan bulan Ramadan, lebih bisa memaksimalkan berzikir kepada Allah dan dibaguskan dalam beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan juga kita bisa dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan kita juga bisa membangun keharmonisan di dalam membangun rumah tangga. Apakah dengan ibadah di bulan suci Ramadan, apakah kemudian berkurang dalam memberi kasih sayang kepada istri? Tidak. Tidak, kita tetap masih bisa, yaitu membangun kemesraan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara persoalan yang akan kita bahas yang menyebabkan hubungan kita semakin dekat dengan istri adalah banyak hal, banyak cara ya. Di antaranya adalah hubungan yang paling intim itu adalah jima. Ada juga hubungan yang lain seperti mencium, memeluk, memegang ya, bercanda. Itu semua adalah bentuk-bentuk kemesraan. Mana hal-hal yang boleh dilakukan di bulan Ramadan? Apakah boleh dilakukan semua atau ada sebagian yang tidak boleh dilakukan? Mana yang boleh dilakukan kita tetap bisa mesra, dan mana yang tidak boleh dilakukan? Ini topik yang akan kita bahas. Bulan Ramadan itu ada malam dan ada siang. Maka
mana yang boleh dilakukan di malam hari dan mana yang boleh dilakukan di siang hari. Ini juga akan menjadi topik pembicaraan kita. Kita masuk di siang hari. Nah, di siang hari apa yang masih bisa kita lakukan untuk membangun kemesraan dengan istri tercinta kita, kesayangan kita, pasangan hidup kita. Baik, Rasulullah SAW di bulan Ramadan seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah menceritakan bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbih. Rasulullah SAW biasa mencium istri dan mencumbuinya padahal dia dalam keadaan puasa. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dapat menahan gejolak syahwatnya. Jadi Nabi sendiri melakukan, ya, mencium. Jadi mencium istri di bulan Ramadan, ya, kemudian mencumbui. Namanya mencumbui berarti ya memegang, mencium, juga memeluk, ya, itu ternyata nggak apa-apa, ya, ternyata tidak membatalkan puasa dan tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi daripada nilai ibadah puasa itu sendiri, karena Nabi yo melakukan, ya, jadi tidak apa-apa. Dari Jabir bin Abdullah dari Umar bin Khattab, beliau berkata, hashastu yauman faqabbiltu wa ana shaimin wa ana shaimun fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qultu sana'tul yauma amran adziman qabbaltu wa ana shaimun fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita law tamabta bima'in wa anta shaimun qultu la ba'sa bidzalik fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fima. Suatu hari aku merasa rindu dan tiba-tiba ya ada hasrat dengan istri. Lalu aku menciumnya padahal aku dalam keadaan puasa. Lalu aku datang kepada Nabi SAW dan aku berkata, ya Rasulullah, aku telah melakukan hari ini sesuatu hal yang suatu perkara yang besar. Nah, saya ulang ini, fakultu sona'tul yauma amron adziman. Saya berkata, aku telah melakukan suatu perkara yang besar hari ini, yaitu perkara apa? Mencium istri padahal dia dalam keadaan puasa. Nah, jadi ini sahabat ini merasa apa? Merasa dia melakukan suatu dosa gitu ya, perkara yang merasa dia yang melakukan itu bisa membatalkan puasanya itu. Malah kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana pendapatmu seandainya kamu berkumur dengan air saat kamu wudu, ya, wa anta shaimun, padahal kamu dalam keadaan puasa. Ya, akhirnya kultu, ya, aku jawab, la ba'sa, ya, yang demikian itu nggak apa-apa. Nah,
Terus Rasulullah menjawab lah, kalau nggak ngapa-ngapa terus apa masalahnya? Apa yang kamu persoalkan? Iya, ora apa-apa, ya kan gitu. Wis datang kepada Nabi dengan perasaan ini urusan besar, ini jangan-jangan masalah itu toh, jangan-jangan ini membatalkan puasa. Ternyata enggak membatalkan puasa. Ya, jadi enggak apa-apa. Jadi seperti Nabi mengkiaskan atau menyamakan dengan orang yang sedang berpuasa lalu berkumur, saat wudhu berkumur dengan air. Ya, enggak apa-apa itu kan, orang puasa jadi bercumbu, ya sama dengan bercumbu. Bercumbu itu tidak melakukan jima, yaitu tidak melakukan senggama. Lah kalau senggama memang tidak boleh, ya, karena apa toh definisi daripada puasa itu? Definisi puasa adalah menahan makan, menahan minum, dan menahan jima, mulai dari fajar, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, apa yang ditahan? Makan, minum, dan jima. Nah, lah bercumbu, memeluk istri, ya, mencium itu tidak termasuk dalam kata jima, tidak masuk pada kategori jima. Nah itu tidak apa-apa. Jadi itu sama dengan orang wudhu berkumur sedang dia dalam keadaan puasa. Yang penting air tidak masuk atau air tidak tertelan. Makanya orang yang berwudhu nggak boleh kumurnya itu terlalu disangatkan dalam berkumur. Nah, hanya sekedar berkumur. Jadi cuma berkumur. Nah, bercumbu, ya, memeluk, ya, asal tidak menuju kepada atau mengarah kepada itu, mengarah kepada jima, ya itu nggak apa-apa. Nah, karena tadi kita ini butuh mesra, butuh apa? Komunikasi dengan istri lancar, tetap bahagia. Ya, bagaimana membahagiakan istri? Ya dicium, dipeluk, disayang. Bagaimana menyayangnya? Ya itu tadi, kita sayang, kita gandeng, kita ajak ngobrol. Ya, jadi yang dibolehkan tidak cuma boleh jalan-jalan bersama, enggak, tapi malah boleh menciumnya, boleh memeluknya. Ya, ya lari-lari bersama ya nggak apa-apa. Ya, bercanda juga nggak apa-apa. Ya, itu. Jadi bahkan ya lebih dari itu gitulah ya. Bahkan yaitu mencium dan memeluk itu tidak mengapa. Ya bercumbu ya, bahasanya bercumbu, yubashir itu bercumbu, tapi tidak melakukan jima. Ya. Dari Masyruk pernah bertanya kepada Aisyah, ma yukhillu lirajuli min imra'atihi sha'iman, qalat kulla syai'in illal jima. Nah, kata Aisyah ketika ditanya apa yang dibolehkan seorang laki-laki kepada atau seorang suami kepada istrinya pada saat dia dalam keadaan puasa, dijawab oleh Aisyah, semua boleh kamu lakukan, yang penting satu, yaitu tidak melakukan jima. Ini di siang hari. Ini di siang hari. Ya nggak apa-apa, boleh. Ya. Nah, dari hadis-hadis itu, dan hadis-hadis itu sangat jelas gitu loh, sangat jelas. Ya.
Cuma kemudian dari hadis itu disimpulkan, kesimpulannya begini, sebagian ulama menyimpulkan boleh secara mutlak, ya. Terus ada yang lain seperti Imam Malik memakruhkan, gitu. Terus kesimpulan yang paling pendapat, ya, yang paling rajih, ya, setelah dilakukan thariqatul jam'i, diambil titik temu, ya, itu intinya adalah selama tidak menyebabkan atau menuju kepada perbuatan jima, itu boleh-boleh saja dilakukan. Yang dilarang adalah hal-hal yang itu bisa menyebabkan kepada perbuatan yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Yaitu jima, ya. Hal ini didasarkan kepada satu hadis dari Abu Hurairah, hadis sahih, bahwa anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mubasyarah lis-shaimi farahhasalahu wa atahu akharu fasa'alahu fanahahu fa idzal ladzi rakhasalahu sayhun walladzi nahahu syabun, ya. Nabi ditanya oleh seorang laki-laki tentang bercumbu saat dia sedang puasa, lalu Nabi membolehkan. Kemudian datang sahabat yang lain bertanya hal yang sama, lalu Nabi melarangnya. Ternyata yang dibolehkan itu adalah karena usianya sudah lanjut, sudah tua, dan yang dilarang itu masih muda, baru menikah. Maknanya bisa disimpulkan dari dua sahabat yang bertanya dengan pertanyaan yang sama dan dijawab dengan jawaban yang berbeda, satu dibolehkan, yang satu dilarang, adalah karena ilatnya atau alasan pembolehan dan larangan masing-masing berbeda. Yang satu wis tuwek Pak, wis tuwa, iku nek mencium istri, bercumbu pada istri, iku ora krono sahwat, ora krono birahi, ya, tapi memang kebiasaan, ya, memberikan kasih sayang, seneng, rindu, ya toh, cinta, ya toh, bukan ke arah yang berlanjut kepada yaitu menyalurkan syahwat, kemaluan. Asal tidak sampai kepada kemaluan, bertemunya kemaluan dengan kemaluan suami dan kemaluan istri, itu tidak mengapa. Yang dikhawatirkan ke situ. Lah kalau yang satu kok dilarang, lah sing teko iki jek ya masih muda, ijek nganten anyar lah, kayak saulan rong wulan iku jek semangatnya, kenceng-kencengnya, khawatir nanti dari mencium, memeluk, lanjut kepada hal lupa daratan, lalu dilanjutkan kepada hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu apa? Jima. Ya, itu kesimpulannya sudah seperti itu. Lah gimana kalau hari ini kita masih muda, kayak setahun, kayak rong tahun,
jenengan bisa mengukur sendiri kira-kira nek sampean lakukan itu ke situ enggak gitu. Jadi ini berarti bukan masalahnya tua atau masalah muda, persoalannya ke situ enggak nanti ya mengarah kepada membatalkan puasa atau tidak. Kira-kira enggak Ustaz, saya bisalah menahan nafsu syahwat, saya bisa. Ya gak apa-apa nek sampean bisa menahan, ya boleh, walaupun masih muda, walaupun umurnya baru 24 tahun 25 tahun. Bukan persoalan masalah ini tua atau muda, tapi intinya adalah kepada persoalan jika hal itu adalah memeluk bermesraan hanya sebatas sayang, hanya sebatas mesra kasih sayang biasa, hanya karena cinta, hanya karena rindu, tidak mengapa, silahkan tetap jenengan lakukan, tetap bahagia mesra bersama keluarga, bersama istri. Ya. Lah persoalannya gimana kalau misalkan berjumbu, nah terus keluar air mani, batal enggak puasanya? Batal, tapi tidak kena kafaroh. Nah terus puasanya gimana? Lanjut dan harus diqadha. Batal tapi lanjut. Kalau puasa sunnah batal dan tidak usah dilanjut. Apa diqadha? Enggak usah diqadha kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya keluar mani ya batal. Nah, batal tapi tidak kena kafaroh. Tidak kena kafaroh. Kenapa? Karena tidak melakukan jima, ya toh, hanya karena berjumbu gitu. Nah, gimana kalau keluar madi? Keluar madi tidak membatal. Madi itu adalah ya keluar tapi bukan air mani. Air madi itu keluar bukan tidak disertai dengan rasa enak. Ya keluar biasa seperti kayak keluar kencing itu, atau keluar bersama dengan air kencing yang itu bukan air mani, air madi. Nah kalau keluar air madi itu tidak membatalkan puasa. Itu sama dengan kayak kencing gitu, kita kencing gitu. Nah gitu. Kenapa kalau mani kok membatalkan? Karena ada rasa enaknya, ada rasa syahwatnya, sehingga itu. Sedangkan madi kenapa enggak batal? Ya karena enggak ada rasa apa-apa, luar biasa. Ya. Nah, jadi berbeda. Ya. Jadi kalau mencium, memeluk, asal tidak keluar mani, lanjut puasanya sah, tidak batal. Ya, tidak batal. Ya. Itu kalau di siang hari, ya. Yang lain-lainnya seperti bercanda, ya kalau bercanda itu tidak sampai menyentuh, apalagi itu ya lebih boleh lagi. Gimana kalau jalan-jalan bersama, lebih boleh lagi. Gimana kalau lari bareng bersama-sama, lari lomba lari, ya suami istri, ya tambah boleh lagi, ya toh. Iya, tapi ngorong, iya ngorong itu haus ya, tapi haus, iya,
Ya nggak apa-apa, sama kayak orang kerja itu juga, orang kerja itu ya haus juga, namanya puasa ya haus, itu biasa ya gitu. Gimana kalau tidur bersama bareng, tidur bareng bersama, saling bersentuhan juga tidak mengapa, karena tidak melakukan aktivitas jima ya toh. Jadi enak bebas ya toh, bebas ya, itu bermesraan ya. Jadi tidak tidak terhalang ya, masih bisa kita lakukan. Nah, kalau bagaimana kalau malam? Nah, kalau malam ya boleh melakukan jima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, dihalalkan bagi kamu bercampur. Nah, bercampur di sini ya berarti jima ya. Pada malam hari, lailatas siyam, malam hari, kepada istri-istrimu ya. Karena apa? Istri adalah bagaikan pakaian bagi kamu, dan kamu adalah merupakan pakaian bagi istri-istrimu ya. Berkenaan dengan ayat ini, sababun nuzulnya terkait dengan hukum malam Lailatul Syam pada saat itu, bahwa apabila telah sholat isya atau tidur, jadi dua hal. Jadi setelah buka puasa ya, itu kalau dia sudah tidur dan sudah sholat isya, dua hal ini dilakukan, maka dia tidak boleh makan, minum, dan jima. Boleh makan, minum, dan jima nunggu maghrib lagi, nunggu besoknya lagi. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab habis isya, keperucut melakukan sesuatu kekeliruan, yaitu apa? Mendatangi istrinya ya, dan melakukan jima, bersenggama. Langsung Umar menangis, datang kepada Rasulullah, nangis, saya melakukan ini kepada istri saya, padahal saya sudah sholat isya. Lalu turunlah ayat ini ya, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kamu mengkhianati hukum-hukum yang telah ditetapkan kepada kamu karena kamu tidak kuat. Allah tahu tidak kekuatnya kamu itu, lalu Allah fataba alaikum wa afa ankum. Allah menerima tobat atau kesalahan yang kamu lakukan ya, dan Allah memaafkannya. Sekarang hari ini, mulai detik ini, hukum diganti, berubah apa? Fal ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Hari ini boleh kalian mencampuri istrimu ya, dan carilah ya apa yang telah Allah tetapkan kepada kalian, yaitu kembali kepada hukum asal. Silahkan boleh lakukan. Kulu wasrobu, makan minum, walaupun kamu sudah sholat isya. Dan yang tadi kamu yang kembali kepada hukum asal, bahwa
melakukan jima itu boleh, lakukan sekarang. Ya, berarti ada perubahan hukum. Perubahan hukum itu disebut dengan hukum yang lama dihapus diganti yang baru, namanya nasakh wal mansuh. Ya. Jadi Allah mengganti dengan hukum yang baru. Seperti dulu Nabi sholat kiblatnya menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan, terus dirubah dengan hukum yang baru, yaitu kiblatnya menghadap Masjidil Haram. Itu namanya nasakh wal mansuh. Dulu pernah ziarah kubur itu dilarang, terus setelah itu dibolehkan, itu namanya nasakh wal mansuh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kami larang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan kamu berziarah kubur. Nah, itu namanya nasakh wal mansuh. Jadi dulu kalau orang sudah tidur dan dia sudah sholat isya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan jima senggama dengan istrinya, nunggu sampai maghrib lagi. Setelah itu hukum dirubah setelah kejadian Umar bin Khattab tersebut dan kejadian sahabat yang lain. Waktu mau buka puasa, istrinya tidak ada yang disiapkan. Kemudian istrinya bertutur kata kepada suami, tunggu dulu di sini, akan aku carikan makanan untuk berbuka. Waduh, nunggu rek, lah kok nunggu ketiduran. Nah, nek wis tidur berarti ra oleh mangan, nunggu besok lagi. Akhirnya makanan datang, istrinya datang dengan bawa makanan, lah kok suaminya ketiduran. Nah, terus gimana? Ya wis gak oleh mangan meneh, berarti dihitung poso untuk selanjutnya. Bar ngono nunggu besok lagi sama maghrib, di tengah jalan siang-siang, tengah hari semaput rak kuat. Lah rong dino ramangan cah. Ya, ramangan rak ngombe, rak kuat, pingsan. Apa meneh ditambah mbek kerjane berat, wes muli sisan, alah wes gak kuat, ya pingsan. Dari kejadian itulah terus turun alimahullah, ya wes memang kamu nggak bisa, nggak kuat, memang kamu pasti kalau diterapkan hukum seperti itu pasti kamu kuntum tahtanu na'anfus, kamu mesti akan melanggar sendiri akhirnya kamu, ya itu akhirnya beban, dan Allah maha mengetahui, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ku tahu kadar kemampuannya hambanya. Akhirnya ya dirubahlah hukum itu, ya. Kenapa harus dirubah? Semua ada hikmah, dan ini kasih sayang Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang boleh nggak dirubah? Nggak boleh. Merubah nasakh wal mansuh hanya ada di zaman Nabi. Setelah Nabi wafat tidak boleh ada lagi nasakh wal mansuh. Yang berhak menghapus dan mengganti dengan hukum yang baru itu Allah dan Rasulnya. Kita tidak berhak, ulama juga tidak berhak merubah yang sudah ada. Karena apa? Hukum Islam itu sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hukum Islam itu sudah sempurna, tidak perlu dirubah-rubah. Ya. Itu ya. Oleh karena itu, ya, kalau malam hari
kembali kepada hukum asal, boleh makan, boleh minum, dan boleh berjumpa rayu sesuka hatimu. Bahkan melakukan jima pun juga tidak mengapa. Adapun di siang hari silahkan kau lakukan apa saja kecuali satu, al-jima. Jadi podo bare apa iki? Ya, podo bare apa iki? Puasa, yaitu ngempet ya. Ngempet sama seperti kayak istri itu haid gitu ya. Istri itu sedang haid. Nah, kalau istri sedang haid enggak boleh melakukan apa-apa kepada istri yang sedang haid. Ya. Enggak, apa namanya? Saya ulang, kepada istri yang haid itu disilahkan melakukan sesuatu kepada istri yang haid kecuali satu, yaitu jima itu ya. Sama seperti itu ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara, monggo. Ya, alhamdulillah telah disampaikan masalah-masalah di seputar siang Ramadan, bolehlah kita berjumbu, juga di malam hari. Bagi Bapak yang kurang jelas mau bertanya maupun Ibu, monggo silakan, tapi kita beri adzan dulu. Nunggu adzan dulu. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Iya, langsung. Enggak ada. Enggak ada. Oh ya. Sudah jelas. Enggak ada ya pertanyaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Materi tadi untuk mempersiapkan kita pada bulan Ramadan yang akan datang itu adalah ilmu, karena sesuatu yang tidak diilmui maka puasa itu akan berkurang pahalanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita membahas seputar kemesraan di bulan Ramadan dan kita sudah mengilmuinya, tinggal kita menjalankan apa yang pernah kita ilmu itu. Mudah-mudahan kita bisa dan Allah memberikan ilmu itu agar bisa kita manfaatkan. Langsung saja kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf.